Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang digitalisasi bisnis untuk UKM. Kenapa penting? Karena kita ingin UKM-UKM di Indonesia tumbuh dan berkembang dalam ekosistem bisnis digital yang tepat. Kenapa? Karena saat ini masih banyak UKM yang mencoba untuk tumbuh, memaksakan diri untuk tumbuh, namun bukan dalam ekosistem bisnis yang tepat dan bukan dengan cara yang tepat. Perkenalkan, saya Chandra Adiwibowo, founder @creator.id. Hari ini kita akan sharing, bukan karena saya yang paling ahli, paling jago, bukan. Tapi kita akan belajar bersama supaya UMKM di Indonesia ini beneran naik kelas. Bukan hanya sekedar posting dan menganggapnya menjadi bisnis online, bukan. Tapi benar-benar mentransformasikan bisnis offline UKM-nya menjadi benar-benar bisnis digital di Indonesia. Kita mulai materinya ya. Ya, hari ini kita akan fokus materi ada 4. Yang pertama growth mindset, yang kedua emotional skills, yang ketiga technical skills, yang keempat business trick. Ya, open mind yang pertama ya, kita harus benar-benar open mind dulu sebelum mulai materinya. Kita harus benar-benar open mind dulu. Kenapa? Saya ajak Bapak Ibu untuk open mind terlebih dahulu karena banyak pelaku-pelaku UMKM yang masih merasa dirinya sudah tahu banyak. Padahal itu salah satu hal yang menghambat pertumbuhan sebuah bisnis. Jadi meskipun kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu triknya, sudah tahu apa yang dibicarakan orang lain, dalam pikiran kita harus selalu open mind. Kita menjadi seperti spons yang menyerap semua informasi terlebih dahulu. Jangan ditolak sama sekali dulu. Jangan diblok terlebih dahulu karena itu merugikan bagi kita. Saya lihat dan saya dulu juga merasakan ketika saya ngeblok pikiran saya dengan kata-kata di dalam hati, itu sudah tahu, saya sudah pernah belajar. Kita kehilangan hal-hal kecil yang dulu mungkin terlewat kok kita pelajari. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu memulai belajar bersama di sini, open mind terlebih dahulu supaya semua ilmunya masuk, semua insight-insight, pemikiran-pemikiran dan ide-idenya masuk semuanya ke dalam pikirannya Bapak Ibu. Nanti setelah masuk baru kita saring satu persatu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, yang pertama, open mind ini caranya gimana? Kita harus menumbuhkan pikiran kita dengan growth mindset kita. Jadi nggak hanya cukup dengan mindset saja, tapi mindset yang seperti apa? Mindset yang growth. Jadi mindset yang terus tumbuh. Pola pikir yang terus tumbuh dalam diri kita itu harus terus dikembangkan untuk proses digitalisasi bisnis UMKM ini. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang bertanya, kok nggak langsung ke teknisnya? Pengalaman saya dalam mendampingi klien-klien untuk masuk ke digitalisasi bisnis, problem terbesarnya 80%-nya hampir sebagian besarnya adalah problem di mindset, di pola pikirnya yang belum siap untuk masuk ke digitalisasi. Jadi banyak UMKM itu terjebak lokalitas wilayah untuk bisnisnya. Setiap hari terlalu banyak berpikir dan bertindak untuk menjual dalam jangkauan lokal saja. Jadi ya merasa bisnisnya ini nggak pantas, nggak layak untuk masuk ke nasional. Dan seringnya memikirkan, wah nggak bisa kalau produk saya dikirim ke sana. Oh nggak bisa kalau keluar kota sampai 3 hari, 4 hari. Ya mungkin ada beberapa produk yang seperti itu. Tapi kalau mindset kita sudah benar, dalam menjalankan bisnis UMKM ini, kita harus berpedoman bahwa semua bisa dijual kemanapun. Kalaupun produk kita saat ini masih belum bisa dijual kemanapun, itu hanya perlu proses kita menemukan produk yang baru. Produk yang dapat dikirim kemanapun, dijual kemanapun.
Jadi stop membatasi dirinya bahwa ini produk terbaik saya. Nggak seperti itu. Jadi produk terbaik itu akan terus berkembang dan kita mungkin akan menemukan best produknya di masa depan yang bisa dijual kemanapun. Jadi solusinya gimana untuk memecahkan mindset yang seperti ini? Bapak Ibu pakai helicopter view. Helicopter view itu istilah untuk coaching ya. Helicopter view itu seperti kita naik helikopter yang selama ini kita terjebak dalam sebuah wilayah di daratan dan kita merasa itu sangat terkoneksi sekali dengan diri kita. Kemudian kita naik helikopter, kemudian kita naik ke atas. Kita akan punya sudut pandang pemikiran yang lebih luas, ide-ide besar yang karena kita bisa ngelihat sekitar kita, karena kita naik, pikiran kita bawa naik. Nah, helicopter view ini cara mudahnya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu coba sekarang ambil KTP-nya. Oke, ambil KTP-nya di dompet. Oke, dibuka, di depannya kan ada nama kita, alamat kita ya. Tanggal lahir kita, data-data kita lah pokoknya ya. Buka KTP-nya, kemudian balik KTP-nya. Baca di tulisan yang atasnya. Itu tulisannya apa? Kartu tanda penduduk Indonesia. Bukan kartu tanda penduduk Madiun, bukan kartu tanda penduduk Nganjuk, bukan kartu tanda penduduk Makassar, bukan kartu tanda penduduk Jayapura, bukan. Tapi kartu tanda penduduk Indonesia. Itu artinya kita punya kebebasan untuk menjual kemanapun produk-produk bisnis kita. Masalah tentang produknya saat ini belum bisa dikirim, ya nggak masalah. Yang penting kita sudah yakin dan merasa layak dan pantas untuk menjual produk kita kemanapun di seluruh Indonesia. Itu dulu deh, nggak perlu muluk-muluk ke dunia, ke Indonesia dulu. Kita berhak dan layak untuk menjual produk kita ke seluruh wilayah Indonesia. Lalu growth mindset yang berikutnya adalah apapun bisa saya jual. Nah, terlalu melekat dengan bisnis ini ya menurut pengalaman saya dan pengamatan saya banyak sekali dialami oleh para UKM ya, para pelaku UKM. Seringkali terlalu melekat dengan bisnisnya. Saya pun dulu juga seperti itu. Saya terlalu melekat sama bisnis saya karena ini panggilan jiwa saya, karena ini pengen membantu orang. Iya memang itu benar. Tapi ketika kita terlalu melekat dengan bisnis, keputusan dan langkah-langkah strategis yang diambil sebagian besar hanya akan berdasarkan asumsi kita, emosi kita, bukan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Jadi nggak sehat, secara bisnis itu nggak sehat. Karena kita terlalu melekat sama bisnisnya, padahal bisnis itu orientasinya adalah keuntungan, profit. Bukan lembaga sosial. Lembaga sosial kok fokusnya berbeda lagi. Karena kita ngomongin bisnis, bisnis itu berkah. Ya memang kalau nggak berkah, saya nggak bisnis gitu loh. Jadi jangan campur adukan antara agama, terus kemudian bisnis dicampur adukan, nanti kita jadi nggak profesional. Kalau bisnis itu yang penting berkah, iya. Kalau nggak berkah saya nggak bisnis gitu. Bukan yang penting berkah berarti ada bisnisnya nggak berkah. Iya memang ada, tapi kan kita nggak ngelakuin gitu loh. Kita jangan sampai ngelakuin bisnis yang nggak berkah. Kayak gitu ya. Jadi jangan campur adukan. Saya melihat banyak orang yang mencampur adukan ini, bukan sebagai memacu dia, tapi sebagai tameng dirinya untuk menjadi lebih baik. Jadi hanya sekedar tameng saja untuk menutupi kekurangannya, kemalasannya kayak gitu ya. Lalu solusinya kayak gimana kalau kita sudah terlanjur terlalu melekat dengan bisnis kita? Jadi kita harus menjadi pemilik, bukan hanya pelaku. Bedain ya, pelaku sama pemilik. Pelaku itu yang melakukan. Saya dulu berpikiran bahwa saya bisanya mengajar saja, saya bisanya di bimbingan belajar saja, saya bisanya di pendidikan saja. Saya nggak bisa untuk menjalankan bisnis di luar pendidikan. Nah itu salah satu bentuk mental block dan kemelekatan saya sama bisnis. Saya hanya bisa di parenting saja. Tapi begitu saya masuk ke bisnis, itu semua berusaha saya hilangkan semuanya. Bahwa guru saya pernah ngajarin saya bahwa kita bisa menjadi apapun, kita bisa menjual apapun, kemanapun, jenis bisnis apapun.
Yang penting secara mental kita sudah siap dulu. Jadi ini solusinya ketika Bapak Ibu merasa saat ini ya terlalu melekat dengan bisnisnya, Bapak Ibu mungkin sekarang terjebak di peran sebagai pelaku bisnis, pelaku UMKM. Nah, seharusnya Bapak Ibu sekarang mulai menata mindsetnya, menata pola pikirnya bahwa Bapak Ibu adalah pemilik bisnisnya. Jadi nanti pemikirannya akan berbeda. Bapak Ibu mulai memikirkan bagaimana pengembangannya, bagaimana networkingnya, bukan hanya lagi terjebak di operasional bisnis. Karena kita pengennya Bapak Ibu bisa memimpin bisnis dengan lebih baik, apalagi nanti sudah masuk ke digitalisasi bisnisnya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Growth mindset yang ketiga adalah haus ilmu dan eksperimen. Ini saya nyambung dikit dengan latar belakang parenting saya. Sebagian besar orang, anak, itu ketika mereka belajar menuntut ilmu, mereka hanya membatasi dirinya bahwa belajar itu ya pada saat di sekolah, pada saat di kampus saja. Setelah selesai wisuda, selesai semuanya, belajarnya nggak belajar lagi. Ilmunya merasa sudah cukup. Dan ketika mulai mereka ada masalah, mereka cuma mengeluhkan saja. Dan mereka nggak mau belajar. Padahal ketika kita mau belajar, kita akan punya sudut pandang baru. Kebanyakan orang sih, entah itu pebisnis biasa, karyawan bebas, semua orang, saya pun dulu seperti itu juga. Sebagian besar orang itu memang malas belajar dan berjuang. Tapi mereka punya impian yang segudang. Kan nggak realistis tuh. Secara pemikiran juga nggak masuk akal kalau menurut saya. Pengen sukses tapi nggak mau belajar, nggak mau berjuang. Banyak orang tuh punya banyak keinginan tapi mereka nggak punya banyak semangat, banyak kesiapan untuk mengorbankan waktu dari dirinya untuk meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Seringkali ngomongnya kayak gini. Gini aja sudah laku kok, ngapain repot-repot lagi gitu. Nanti kalau kita macam-macam bisa berpengaruh nih kayak gitu. Seringnya kayak gitu. Atau kalau yang merasa sudah produknya merasa dibutuhkan orang, gini aja udah laku, nggak perlu digitalisasi bisnis kayak gitu, orang pasti datang sendiri. So sekarang lihat 1 tahun terakhir ini berapa banyak bisnis besar yang tutup karena mereka mengesampingkan digitalisasi bisnisnya sejak awal. Mereka terlena dengan kenyamanan orang datang ke bisnisnya karena merasa butuh. Sekarang banyak bisnis yang ditinggalkan orang karena orang meskipun merasa butuh tapi lebih sayang dengan kesehatannya, dengan nyawanya ketika ketimbang datang ke tempat kita untuk membeli apa yang dia butuhkan. Mereka lebih senang belanja secara online, mencari informasi secara online, dan mendapatkan apa yang mereka inginkan secara online. Kalau kita diem saja dan hanya berkeluh kesah saja, nggak akan selesai masalahnya. Bapak Ibu akan terjebak dalam mental block pengeluh. Jadi kalimat begini saja sudah laku kok itu hilangin deh. Kita nganggep diri kita itu sedang terancam bahaya. Sama seperti negara-negara berkembang itu, negara-negara maju, mereka industri pertahanannya lebih bagus ketimbang negara yang sedang berkembang. Kenapa? Misalkan ya, Korea Utara yang ada musuhnya itu lebih bagus perkembangannya. Korea Utara, Korea Selatan, itu mereka saling menjaga diri masing-masing. Makanya teknologinya bagus. Kalau kita merasa nyaman dan kita merasa tidak ada pesaing, ya sudah, nanti kita terlena. Kita memang nggak ingin berperang, tapi kita harus mempersiapkan perlengkapannya sewaktu-waktu itu terjadi. Nah, kalimat begini saja sudah laku kok, itu biasanya tuh hanya pembenaran saja atas rasa malas dan sisi egoisnya seseorang. Karena nggak mau ngerekrut orang lebih banyak tenaga kerja lagi, ya cukup untuk keuntungan untuk dirinya dan keluarganya saja. Padahal ketika bisnisnya dikembangkan, otomatis akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Banyak keluarga yang mendapatkan kesejahteraan karena bisnis kita. Ini tuh. Jadi
Bapak Ibu sekarang solusinya gimana? Coba deh tiru rutinitas orang-orang yang lebih sukses. Setahu saya, ini pengalaman saya ya, orang-orang yang lebih sukses dari saya itu mereka kalau pagi bangun tidur setelah ibadah dan melakukan olahraga, bersih-bersih rumah, mereka belajar. Mereka belajar dari artikel, nonton video, baca buku, dan kemudian mereka berpikir, memfikirkan apa yang dapat mereka lakukan untuk bisnis mereka. Strategi apa dari apa yang sudah mereka pelajari yang dapat dijalankan. Kalau kita malas melakukan ini setiap hari secara konsisten, ya Bapak Ibu jangan terlalu berharap bisnisnya bisa sukses, karena keajaiban itu datang ketika kita sudah siap dan melakukan sesuatu. Kalau kita nggak melakukan sesuatu, berharap keajaiban datang, ya harus siap dengan kegagalan yang atau meredupnya bisnisnya di masa depan. Karena bisnis-bisnis yang tumbuh itu mereka tidak puas dengan hasil yang mereka capai saat ini. Tidak puas bukan berarti nggak bersyukur ya, tetap bersyukur, tapi kita harus meningkatkan terus level bisnis kita ada di mana supaya lebih banyak orang dan keluarga yang terbantu oleh bisnis kita.